Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Al-Quran rahimani wa rahimakumullah, kembali lagi bersama dengan kami di channel YouTube Ngaji Quran Online. InsyaAllah pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang aturan membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat, khususnya di dalam sholat tarawih nanti. Namun sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang baru bergabung bersama dengan kami di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Dan untuk mendapatkan tulisan yang lebih besar, silahkan teman-teman menonton video ini dengan menggunakan layar full agar tulisannya lebih besar ya, lebih besar. Nah, teman-teman, di dalam membaca surah Al-Fatihah yang biasa kita lakukan pada saat sholat ataupun di luar sholat adalah berhenti di ujung setiap ayatnya. Ya, jadi surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Dan yang sering kita lakukan adalah berhenti di setiap akhir ayat. Ya, di setiap ujung ayat surah Al-Fatihah ini. Ya, seperti ketika kita sholat 5 waktu ya, sholat 5 waktu seperti di masjid, itu imam biasa berhenti di setiap ayat, ya, berhenti di setiap ujung ayat surah Al-Fatihah. Nah, kalau berhenti di ujung setiap ayat surah Al-Fatihah, kami rasa tidak ada masalah ya, mungkin kita semua sering mendengarkannya. Akan tetapi yang menjadi masalah saat kita menyambungnya antara ayat pertama dengan ayat yang lainnya, antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya, maka itu ada aturan cara membacanya. Baiklah teman-teman, sekarang saya akan membacakan surah Al-Fatihah dengan cara berhenti dulu di setiap ujung ayat ya. Nanti setelah itu kemudian kita belajar cara menyambung antara ayat yang satu dengan ayat berikutnya atau ayat yang lainnya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, ini surah Al-Fatihah ayat pertamanya adalah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, itu cara membaca surah Al-Fatihah dengan berwaqaf di akhir setiap ayat. Ya. Rahim, ya, Rahimi menjadi Rahim. Rabbil alamin. Ya. Rahim, itu cara waqafnya. Maliki yaumiddin. Nasta'in, itu cara berhentinya. Mustaqim. Akan tetapi ketika kita mewasol atau menyambung antara ayat satu dengan ayat yang lainnya, maka ada aturan atau cara membacanya. Tidak boleh dibaca sembarang ya. Contoh misalnya, kita akan praktek menyambung ayat pertama dengan ayat kedua, yaitu bismillah dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, perhatikan cara menyambungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahimil hamdu. Ya, jadi
mi-nya ini tetap diharokati dan lamnya ini alif yang ada di depan ini tidak dibaca lagi, dari mi langsung ke lam. Rahimil hamdulillahi rabbil alamin. Ya, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi cara menyambungnya rahimil, jangan dibaca rahimi alhamdu, itu keliru. Jadi hamzahnya yang ada di depan ini atau alifnya yang ada di depan ini menjadi hamzah wasal, hamzah alif yang tidak dibaca ya, tidak dibaca, dari mi langsung ke lam. Nah, bukan lagi rahimi alhamdu, tapi yang benar adalah rahimil hamdu. Oke, itu cara menyambung ayat pertama dengan ayat kedua. Sekarang kita akan mempelajari cara menyambung ayat kedua dengan ayat ketiga. Alhamdulillahirabbil alamin dengan Ar-Rahmanir Rahim. Ya, silahkan perhatikan cara menyambungnya. Ya. Rabbil alamin ar-rahmani. Rabbil alamin ar-rahmani. Ya. Rabbil alamin ar-rah. Nada langsung ke huruf ra. Bukan lagi Rabbil alamin ar-rahmani. Ya, itu salah. Beda kalau kita berhenti tadi di sini Rabbil alamin. Maka ketika kita mulai membaca di sini, maka kita bacanya dengan menambahkan harokat pada hamzah wasal ini. Arwah, hamzah wasalnya ini diharokati menjadi dengan harokat fathah. Ar-Rahmani. Tapi kalau disambung Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmani. Ya, itu caranya. Jadi sekali lagi keliru kita jika kita membacanya Rabbil Alamin Ar-Rahmani. Salah. Selanjutnya cara menyambung ayat ketiga dengan ayat keempat. Ya, Ar-Rahmanir Rahim Maliki. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumi. Ya, Ar-Rahmanir Rahim Maliki. Ya, itu tidak ada perubahan ya. Dibaca seperti biasa saja. Jangan ya, yang penting ini disambung dengan yang ini ya, jika kita wasolnya, mewasol atau menyambungnya. Ya, sekarang Malik menyambung ayat keempat dengan ayat kelima. Maliki yaumiddini iyyaka. Maliki yaumiddini iyyaka. Ya. Maliki yaumiddini iyyaka. Ya. Sekarang cara menyambung ujung ayat kelima dengan awal ayat ke-6. Ya, ini mohon diperhatikan. Wa iyyaka nasta'inuh dina. Nasta'inuh dina. Jangan lagi dibaca nasta'inu ihdina. Beda kalau kita berhenti di sini. Maka ketika memulai bacaan di sini, maka hamzah wasalnya diharokati dengan harokat i atau kasroh, ihdina. Tapi ketika kita menyambung akhir ayat kelima dengan awal surah ayat ke-6 surah Al-Fatihah, maka hamzah wasalnya ini tidak dibaca, langsung dari nun langsung ke ha. Iya wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Ya. Sekarang cara menyambung ujung ayat ke-6 dengan awal ayat ke-7. Ya, sekarang ihdinas siratal mustaqim sirata. Ya, jadi cara menyambungnya biasa aja ya. Karena di depannya ini tidak ada seperti hamzah wasal atau alif lam syamsiyah dan yang lainnya. Maka cara menyambungnya biasa aja. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Ya, itu cara menyambungnya. Baiklah, kita akan memulai dari awal membacanya dengan menyambung ujung setiap ayat dengan ayat awal ayat yang lainnya. Ya, bismillah ya. Sekarang kita tarik nafas panjang-panjang.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, itulah cara menyambung surah Al-Fatihah antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Ini terutama di dalam sholat tarawih, karena biasanya ketika kita sholat tarawih itu kita ingin mempercepat durasi salat kita, maka imam itu sering menyambung ayat yang surah Al-Fatihah antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Namun jika kita tidak tahu cara menyambungnya, maka ini bisa membacanya dengan menyambungnya dengan cara yang sah. Ya, itu tadi cara menyambungnya. Untuk bagi yang teman-teman yang belum paham, silahkan disimak lagi secara berulang-ulang sampai difahami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.